bentuk untuk melayani. Kok ngoblur HP-mu? Pertama, Ngoblur. pembelajaran ada 4 sasaran yang harus tercapai pada hari ini. Ini pun Sampai sama. 1. Memahami permintaan. 3. Memahami teladan Yesus. 4. Menganalisis kepemimpinan, dan terakhir menerapkan sikap melayani. Permintaan Yakobus dan Yohanes. Permintaan Yakobus Yohanes adalah permintaan dia ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan, dan dia ingin mengutamakan sebuah kekuasaan. Tetapi Tuhan menjawab, kekuasaan yang sebenarnya adalah bukan sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang melayani sesama. Seperti contohnya Tuhan Yesus, dia melayani semua umatnya, terutama murid-muridnya, mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah hal yang sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kita. Cawan dan penderitaan dan pengorbanan. Di sini menanggapi permintaan Yakobus, Yesus mengartikan cawan itu adalah sebagai penderitaan yang dialaminya selama dia, terutama dalam pengorbanan dirinya dalam kayu salib. Hal ini menyontohkan bagi kita bahwa pengorbanan juga dapat kita lakukan sebagai siswa. Contohnya pengorbanan membantu sesama teman kita, itu adalah salah satu contoh ketaatan kita sebagai umat yang percaya. Ketiga, ada juga contohnya di sini. Dari cawan ini kita juga dapat mempelajari sebuah pembelajaran bahwa walaupun kawan kita menyontek, kita harus jujur tidak menyontek, tetap rendah hati, artinya tidak tinggi hati, tidak menyombongkan apa yang dalam diri kita, kelebihan dalam kita. Misalnya kita tidak sombong sebagai contohnya. Lanjutkan, kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Di sini adalah kepemimpinan kerajaan Allah. Kepemimpinan kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Tuhan Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Seperti itu juga yang dapat kita contohkan. Contohnya sebagai kalian siswa menjadi ketua kelas. Kalian bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk melayani teman kalian, membantu teman kalian, membantu semua yang membutuhkan sesama. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran saya, pelajaran pendidikan agama Kristen yang bertemakan dibentuk untuk melayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Yesus sebagai teladan pelayanan yang sejati. Setelah memahami bahwa kepemimpinan kerajaan Allah dan kepemimpinan duniawi berbeda, sekarang kita akan melihat siapa yang menjadi teladan utama dalam pelayanan. Yang menjadi teladan utama dalam pelayanan adalah Yesus Kristus. Hal ini juga tertulis dalam Markus 10 ayat 45 yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang banyak untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menjadi inti pembelajaran kita. Melalui ayat ini menjelaskan tujuan kedatangannya ke dunia. Yesus datang tidak untuk mencari kehormatan, tidak untuk penghargaan diri, bukan untuk sebaliknya Yesus datang untuk melayani manusia dan memberikan hidupnya sebagai bentuk kasih Allah.
Pelayanannya tidak hanya terlihat dari perkataan saya, tetapi dalam tindakan nyata. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberikan perhatian bagi orang yang mengalami kesulitan menerima orang-orang yang dianggap rendah. Oleh karena itu masyarakat mengampuni orang berdosa serta memberikan pengharapan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Salah satu contoh pelayanan Yesus adalah ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Pada zaman itu membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba, namun Yesus sebagai guru dan Tuhan melakukan tindakan tersebut agar menunjukkan bahwa kebesaran sejati terlihat melalui kerendahan hati dan kesediaan melayani. Melalui teladan Yesus kita belajar bahwa pelayanan bukanlah tentang mencari posisi, tetapi tentang memiliki hati yang membantu. Sebagai peserta didik, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Pelayanan ini dapat dimulai dari hal sederhana dan kita dapat membantu orang yang mengalami kesulitan, kita sedang melayani, kita sedang menghormati guru, dan menjalankan tanggung jawab yang baik, kita sedang menunjukkan karakter seorang pelayan. Jadi, Yesus bukan hanya mengajarkan tentang pelayanan, tetapi menunjukkan bagaimana seorang harus hidup sebagai pelayanan. Melalui teladannya, Yesus membentuk kita agar memiliki hati yang sama, yaitu hati yang penuh kasih dan kerelaan untuk melayani. Selanjutnya, karakter seorang pelayan. Setelah kita mengetahui Yesus sebagai teladan utama pelayanan, di sini juga kita membutuhkan sebuah karakter dalam melakukan pelayanan. Pelayanan yang benar tidak hanya dilihat dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari karakter kita. Karakter adalah sifat yang terlihat melalui cara berpikir, perkataan, dan sikap dan tindakan seorang. Karakter tidak terbentuk dari secara instan, tetapi melalui proses kehidupan, melalui hubungan dengan Tuhan dan pengalaman sehari-hari. Seorang terus dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa karakter yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Kristus. 1. Kerendahan hati. 2. Kasih. 3. Tanggung jawab. 4. Kepedulian. 5. Kejujuran. 6. Kesetiaan. Melalui karakter-karakter tersebut, kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak hanya memanggil untuk bekerja baginya, tetapi terlebih dahulu membentuk pribadi agar memiliki hati seorang pelayan. Nilai-nilai pelayanan dalam kehidupan Kristen. Pelayanan memiliki karakter yang baik. Seorang pelayan Kristus juga perlu memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelayanan. Nilai pelayanan menunjukkan prinsip yang menjadi pedoman bagi kehidupan orang percaya. Pertama, nilai kasih. Nilai pertama adalah kasih. Pelayanan dimulai dari kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tanpa kasih, pelayanan tidak ada maknanya. Kedua, kerendahan hati. Pelayanan juga dilakukan bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan, tetapi orang yang melayani dengan rendah hati tidak mencari perhatian, tetapi ingin memberikan dirinya untuk menjadikan dirinya memiliki manfaat bagi orang lain. 3. Nilai pengorbanan. Pelayanan membutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita, bahkan mengutamakan kepentingan orang lain. Yesus sendiri menunjukkan bahwa kasih yang sejati membutuhkan pengorbanan. 4. Nilai tanggung jawab. Setiap pelayan memiliki tanggung jawab, karena itu pelayan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
5. Nilai kepedulian sosial. Pelayanan juga harus dilakukan, bukan hanya dilakukan di gereja, tapi di dalam kehidupan masyarakat. Kita dipanggil untuk peduli terhadap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Keenam, nilai kerjasama. Pelayanan membutuhkan kerjasama. Melalui kerjasama, kita belajar menghargai orang lain, menyadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, dilanjutkan pada bagian transformasi karakter yang dibentuk menjadi pelayan Kristus. Setelah kita mempelajari Markus 10 ayat 35 sampai 45, kita melihat bahwa tujuan pembelajaran ini bukan supaya kita mengetahui isi firman Tuhan, tetapi supaya kita terjadi perubahan dalam hidup kita. Perubahan transportasi berarti adanya perubahan dalam cara berpikir, sikap, dan perilaku kita. Ada 3 bentuk transformasi yang diharapkan dari pembelajaran pada hari ini. 1 adalah cara berpikir. Sebelum kita mengenal ajaran Yesus, manusia sering berpikir bahwa kebesaran berasal dari jabatan kekuasaan. Namun setelah kita belajar dari ajaran Yesus, kita memahami bahwa kebesaran berasal dari kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani sesama. Kita juga melihat hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. 2. Transformasi sikap. Pelajaran ini membentuk sikap kita semakin menyerupai karakter Yesus. Kita belajar menjadi rendah hati, memiliki kasih, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Itulah menjadi sikap yang tidak hanya terlihat dari ketika kita di gereja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, transformasi tindakan. Perubahan dalam diri kita harus terlihat dari tindakan nyata. Misalnya setelah kita mempelajari Markus 35 ayat 5, kita harus memperlihatkan tindakan seperti membantu orang tua, menghormati guru, dan bekerja sama dengan teman, membantu orang yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, firman Tuhan tidak hanya dipahami secara pikiran, tetapi juga dilakukan secara tindakan yang nyata. Yang terakhir adalah sebagai penutup dan refleksi kesimpulan kita adalah pada akhir pembelajaran ini, mari kita mengingatkan kembali inti dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran menurut kerajaan Allah dengan kebesaran manusia, kebesaran dunia sering mengajarkan bahwa seorang menjadi besar ketika dia memiliki kekuasaan bagi banyak orang dan melayaninya. Namun Yesus menunjukkan bahwa kebesaran terlihat dari hati dan kerendahan hati dan kemauan untuk melayani sesama. Yakobus dan Yohanes juga mengalami proses pembentukan. Mereka awalnya mencari kedudukan, tetapi Yesus mengajarkan bahwa untuk memahami arti pelayanan, demikian juga kita. Tuhan juga sedang membentuk kita untuk melalui berbagai proses menjadikan kita pribadi yang memiliki karakter yang Kristus. Marilah kita melakukan refleksi, apakah selama ini kita lebih sering ingin dilayani atau sudah belajar untuk melayani? Apakah tindakan saya menunjukkan kasih, kepedulian kepada orang lain? Melalui pembelajaran ini, marilah kita diingatkan menjadi pengikut Kristus, berarti bersedia untuk dibentuk dalam pikiran, dibentuk dalam karakter dan tindakan. Semua ini bertujuan agar kita menjadi pribadi yang siap melayani seperti Yesus. Karena itu marilah kita hidup dalam kerendahan hati, kasih, tanggung jawab, dan kepedulian. Sebab kita semua dipanggil dalam satu tujuan, dibentuk untuk melayani seperti Yesus. Tentu kasih dan perhatian dan partisipasi kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kita. Tuhan Yesus memberkati.